Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Jayati, NIM 12405183. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen strategi dalam industri, mata kuliah manajemen industri kreatif, yaitu tentang pengertian manajemen strategi. Untuk yang pertama yaitu secara umum, beberapa pakar dalam ilmu manajemen mendefinisikan manajemen strategis dengan cara yang berbeda-beda. Salah satu definisinya menyebutkan bahwa manajemen strategis sebagai pusat keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi rencana yang dirancang untuk meraih tujuan dari suatu perusahaan. Adapun beberapa tugas penting dari manajemen strategis, diantaranya yaitu yang pertama, merumuskan misi dari perusahaan. Yang kedua, melakukan suatu analisis yang mencerminkan kondisi dari internal perusahaan. Yang ketiga yaitu menilai lingkungan eksternal perusahaan. Yang keempat, menganalisis pilihan-pilihan terkait sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kelima, mengidentifikasi pilihan paling menguntungkan sesuai dengan misi dari perusahaan. Yang keenam yaitu memilih satu tujuan dari jangka panjang. Yang ketujuh, mengembangkan tujuan tahunan. Yang ke-8 yaitu mengimplementasikan strategi yang dipilih oleh perusahaan. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi keberhasilan dari proses strategi yang nantinya digunakan untuk mengambil keputusan oleh perusahaan. Berdasarkan tugas-tugas dari manajemen strategis itu dapat disimpulkan bahwa manajemen strategis mencakup dari perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, serta pengambilan keputusan dan tindakan terkait strategi yang dipilih oleh perusahaan. Untuk yang kedua yaitu menurut pendapat para ahli. Yang pertama ada menurut Whelan tahun 2010 bahwa manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan-tindakan manajerial yang mengarah kepada penyusunan strategis yang efektif untuk mencapai tujuan perusahaan dengan analisis SWOT. Yang kedua yaitu menurut Pierce and Robinson tahun 2008 bahwa manajemen strategis adalah kumpulan dan tindakan yang menghasilkan perumusan, formulasi, dan pelaksanaan implementasi rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran dari suatu organisasi. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu menurut Zelato tahun 2010 mendefinisikan bahwa manajemen strategis sebagai analisis keputusan dan aksi yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Agustina, NIM 1240518338. Di sini saya akan membahas mengenai materi yang kedua, yaitu tahapan manajemen strategi dalam industri kreatif. Manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi serta pengendalian. Manajemen strategi menekankan pada pengamatan dan evaluasi peluang dan ancaman lingkungan dengan melihat kekuatan dan kelemahan perusahaan. Tahap-tahap manajemen strategi yaitu yang pertama, pengamatan lingkungan. Lingkungan ada dua, yaitu lingkungan eksternal terdiri dari variabel-variabel atau kesempatan dan ancaman yang berada di luar organisasi dan tidak secara khusus ada dalam pengendalian jangka pendek dari manajemen puncak. Lingkungan internal terdiri dari variabel-variabel atau kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam organisasi tetapi biasanya tidak dalam pengendalian jangka pendek dari manajemen puncak. Variabel-variabel tersebut membentuk suasana di mana pekerjaan dilakukan. Variabel-variabel itu meliputi struktur, budaya, dan sumber daya organisasi. Kemudian yang kedua yaitu perumusan strategi. Perumusan strategi merupakan pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan. Dilihat dari kekuatan dan kelemahan perusahaan. Perumusan strategi meliputi menentukan misi perusahaan, menentukan tujuan-tujuan yang dapat dicapai, pengembangan strategi, dan penetapan pedoman kebijakan.
Yang A yaitu misi. Misi organisasi adalah tujuan atau alasan mengapa organisasi hidup. Pernyataan misi yang disusun dengan baik mendefinisikan tujuan mendasar dan unik yang membedakan suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Konsep misi perusahaan menunjukkan bahwa arah bersama atau penyatuan tema sebaiknya dijalankan melalui aktivitas-aktivitas perusahaan, dan perusahaan dengan arah bersama akan dapat lebih baik dalam mengatur dan menjalankan aktivitas-aktivitasnya. Yang B yaitu tujuan. Tujuan adalah hasil akhir aktivitas perencanaan. Tujuan merumuskan apa yang akan diselesaikan dan kapan akan diselesaikan, dan sebaiknya diukur jika memungkinkan. Pencapaian tujuan perusahaan merupakan hasil dari penyelesaian misi. Kemudian yang C yaitu strategi. Strategi perusahaan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. Strategi akan memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan keterbatasan bersaing. Siapapun yang sudah terbiasa berkecimpung dalam kegiatan rumusan strategi perusahaan dan menjadi pelaku dalam proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi pasti mengetahui bahwa analisis SWOT merupakan salah satu instrumen analisis yang ampuh apabila digunakan dengan tepat. SWOT merupakan akronim untuk kata strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Kemudian yang D yaitu kebijakan. Kebijakan menyediakan pedoman luas untuk pengambilan keputusan organisasi secara keseluruhan. Kebijakan merupakan pedoman luas yang menghubungkan perumusan strategi dan implementasi. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvinadila Auliani dengan NIM 208. Di sini saya akan menjelaskan tentang 2 poin, yaitu yang pertama implementasi strategi dan yang kedua evaluasi dan pengendalian. Untuk yang pertama yaitu pengertian implementasi strategi, yaitu proses di mana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Untuk yang kedua adalah evaluasi dan pengendalian, merupakan proses yang dilalui dalam aktivitas-aktivitas perusahaan dari hasil kinerja monitor dan kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan kinerja yang diinginkan. Para manajer di semua level menggunakan informasi hasil kinerja untuk melakukan tindakan perbaikan dan memecahkan masalah. Elemen ini dapat menunjukkan secara tepat kelemahan-kelemahan dalam implementasi strategi sebelumnya dan mendorong proses keseluruhan untuk dimulai kembali. Dan yang selanjutnya adalah industri kreatif. Industri kreatif didefinisikan sebagai industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Industri kreatif juga bisa dipahami sebagai industri yang menyediakan layanan kreatif bisnis seperti periklanan, public relation atau kehumasan, dan juga penjualan. Substansi dari industri kreatif adalah kemampuan untuk menciptakan dalam bidang seni dan kerajinan. Dan yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang akan mempengaruhi perkembangan industri kreatif di Indonesia, yaitu ada 3. Yang pertama dari sisi pemerintah, yang kedua dari sisi bisnis, dan yang ketiga adalah dari sisi cendekiawan. Yang pertama dari sisi pemerintah seperti arahan edukatif, penghargaan insan kreatif, konservasi, dan insentif. Yang kedua dari sisi bisnis seperti kewirausahaan, mentoring, skema pembiayaan, pemasaran, business matching, dan komunitas kreatif. Yang ketiga yaitu dari sisi cendekiawan seperti kurikulum berorientasi kreatif dan entrepreneur. Yang kedua kebebasan pers dan akademik. Selanjutnya riset inovatif multidisiplin. Selanjutnya lembaga pendidikan dan pelatihan. Yang selanjutnya adalah peran pengembangan ekonomi kreatif. Yang pertama peran cendekiawan. Cendekiawan di sini berperan sebagai agen yang menyebarkan dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan,
seni dan teknologi, serta sebagai agen yang membentuk nilai-nilai yang konstruktif bagi pengembangan industri kreatif dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah peran pemerintah. Peran pemerintah dalam pengembangan industri itu ada 4. Yang pertama yaitu katalisator, fasilitator, dan advokasi yang memberikan rangsangan, tantangan, dan dorongan agar ide-ide bisnis bergerak ke tingkat kompetensi yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu regulator yang menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan people, industri, institusi, intermediasi, sumber daya, dan teknologi. Yang ketiga yaitu konsumen, investor, bahkan entrepreneur. Pemerintah sebagai investor harus dapat memberdayakan aset negara untuk jadi produktif dalam lingkup industri kreatif dan bertanggung jawab terhadap investasi infrastruktur industri. Dan yang terakhir adalah urban planner. Agar pengembangan ekonomi kreatif berjalan dengan baik, maka perlu diciptakan kota-kota kreatif yang mampu menjadikan magnet yang menarik bagi individu untuk membuka usaha di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqdina Awalia, NIM 12405183209. Di sini saya akan menjelaskan makalah 1, yaitu di poin C, tentang manfaat manajemen strategi dalam industri kreatif. Secara umum, dengan menggunakan manajemen strategi sebagai suatu kerangka kerja untuk menyelesaikan setiap masalah strategi dalam organisasi, terutama berkaitan dengan persaingan, maka peran manajer diajak untuk berpikir lebih kreatif atau berpikir secara strategis. Pemecahan masalah dengan menghasilkan dan mempertimbangkan lebih banyak alternatif yang dibangun dari suatu analisa yang lebih teliti akan lebih menjanjikan suatu hasil yang menguntungkan. Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari organisasi jika mereka menerapkan manajemen strategi, yaitu yang pertama memberikan arah jangka panjang yang akan dituju. Yang kedua membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang akan terjadi. Yang ketiga yaitu membuat suatu organisasi menjadi lebih efektif. Dan dilihat dari definisi manajemen strategi yang memiliki beberapa manfaat, di antaranya adalah manajemen strategi setidaknya bisa mencegah terjadinya berbagai macam masalah di dalam maupun di luar perusahaan serta meningkatkan kemampuan perusahaan di dalam menghadapi sebuah masalah. Yang kedua yaitu manajemen strategi bisa membuat kondisi atas penolakan terhadap suatu perubahan dapat berkurang. Selanjutnya yaitu menurut para ahli, untuk pemaparan yang lebih lengkap mengenai manfaat dari manajemen strategi, kami sertakan juga beberapa pendapat. Yang pertama yaitu pendapat dari Edi Yunus. Manfaat dari manajemen strategi dibaginya menjadi 2, yaitu yang pertama manfaat finansial, yang kedua manfaat non-finansial. Dari manfaat finansialnya, penelitian mengidentifikasi bahwa organisasi yang menggunakan konsep manajemen strategi lebih menguntungkan dan berhasil dibandingkan organisasi lain yang tidak menggunakannya. Bisnis yang menggunakan konsep manajemen strategi menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam penjualan, profitabilitas, dan produktivitas dibandingkan dengan perusahaan tanpa aktivitas perencanaan yang sistematis. Yang kedua yaitu manfaat non-finansial. Manajemen strategi juga menawarkan manfaat yang nyata lainnya seperti meningkatkan kesadaran atas ancaman eksternal, pemahaman yang lebih baik atas strategi persaingan, meningkatkan produktivitas karyawan, mengurangi kegunaan untuk berubah, dan lebih baik atas hubungan antara kinerja dan penghargaan. Selanjutnya yaitu pendapat dari Rifai. Manfaat manajemen strategi dapat dibagi menjadi 2, yaitu manfaat keuangan dan manfaat non-keuangan. Dari manfaat keuangan sendiri dibaginya menjadi 4, yaitu dapat meningkatkan penjualan, meningkatkan profitabilitas, yang ketiga yaitu meningkatkan perputaran harta, yang keempat yaitu meningkatkan likuiditas. Yang manfaat non keuangan dibaginya menjadi 5,
yaitu meningkatkan kesadaran terhadap ancaman luar, meningkatkan pemahaman terhadap strategi pesaing, yang ketiga meningkatkan produktivitas karyawan, yang keempat peka terhadap perubahan, dan yang terakhir memahami hubungan antara imbalan dan prestasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.